Selamat malam dan salam pramuka. Izin perkenalan Kak, saya Christine Chanipar dari 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Yang pertama adalah sejarah kepramukaan di dunia. Pada tahun 1908, Lord Robert Baden-Powell of Gewel menuliskan kegiatan latihan pramukanya di sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Organisasi pramuka pada awalnya hanya ditujukan kepada anak laki-laki dengan nama Boy Scout. Namun pada tahun 1912, bersama dengan adiknya Agnes Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk putri dengan nama Girls Guides. Tak seberapa lama setelah buku Scouting for Boys diterbitkan, gerakan pramuka semakin dikenal di Inggris dan di Irlandia dan juga di negara-negara lainnya. Pada tahun 1916, didirikan kegiatan organisasi untuk usia siaga yang bernama CUB atau Anak Serigala. Kegiatan ini dipandu dengan buku yang berjudul The Jungle Book. Buku ini bercerita tentang Shimangli, anak rimba yang dipelihara oleh induk serigala di hutan. Baden-Powell terus bergerak. Pada tahun 1918, beliau mendirikan Rover Scout yang ditujukan untuk remaja pada usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell kembali menerbitkan buku yang berjudul Rovering for Success, yaitu Mengembara untuk Bahagia. Buku ini bercerita tentang seorang pemuda yang harus mendayung perahunya sampai ujung pantai bahagia. Jambore Dunia pertama kali dilaksanakan tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sekitar 8.000 orang dari 34 negara ikut serta dalam jambore tersebut. Di situ pula, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Yang kedua adalah sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, sejarah pramuka pada masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, sejarah pramuka pada masa kemerdekaan. Yang pertama adalah sejarah kepramukaan pada masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama NIPV atau Nederland Indies Padvinders Vereniging atau dalam bahasa Indonesia Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah Padvinders dirujuk pada organisasi kepramukaan yang ada di negara Belanda. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kesadaran rakyat Indonesia semakin meningkat. Banyak organisasi kepanduan meleburkan diri menjadi organisasi yang lebih besar. Dalam upaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI berencana untuk melakukan kegiatan All Indonesia Jambore. Kegiatan ini diberi nama Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM yang dilakukan pada tanggal 29 sampai tanggal 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Hal ini menjadi cikal bakal berlanjutnya kegiatan Jambore pada sampai saat ini. Yang kedua adalah sejarah pramuka pada masa penjajahan Jepang. Jepang melarang berdirinya partai, organisasi persatuan, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap bahwa organisasi ini sangat bahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan dari rakyat jajahan. Namun, upaya itu tidak dapat menyurutkan semangat para tokoh Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino yang kedua. Para tokoh Indonesia saling bahu-membahu untuk mengusir tentara Jepang. Yang ketiga adalah sejarah pramuka pada masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuk organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di kota Solo. Pada tahun 1961, telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Organisasi tersebut bergabung menjadi 3 federasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, yang kedua Persatuan Pandu Putri Indonesia atau PEPINDO, yang ketiga Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI. Namun ketiga federasi tersebut menjadi satu, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo.
Perkembangan Gerakan Pramuka Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus juga ditetapkan sebagai Hari Pramuka se-Indonesia. Jambore Nasional Indonesia. Jambore Nasional atau Jamnas merupakan pertemuan penggalang pramuka Indonesia dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional. Jambore dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan peserta adalah anggota dari kabupaten dan kota se-Indonesia. Sampai saat ini kegiatan Jambore Nasional telah 10 kali diadakan.